Aku yakin dia tidak akan pernah kembalikan kalung itu jika tidak ada keributan ini. Terima kasih untuk Kara. Dia membawa kalung ini kembali. Raki, Sherlyn adalah calon menantumu. Kau harus membelanya, bukan membela Prita. Dan kau, Rizal, kau akan menikah dengan Sherlyn dan bukan dengan Prita. Karina. Cukup. Bicaralah dengan istrimu sebelum mengatakan apapun padaku. Dan kau, Kritika, ibu mau bicara denganmu nanti. Ibu. Kritika, pergi. Bibi, aku akan pergi. Tunggu sebentar, Aksai. Kenapa terburu-buru? Kau melihat seseorang dihina di sini. Sekarang tetaplah di sini untuk mengetahuinya. Jadi Sherlyn, apa kau yakin ini kalungmu? Iya, aku yakin. Ini memang kalungku. Sekarang coba jelaskan padaku. Kenapa kalung ini ada di mobil Prithvi? Prithvi? Tolong jelaskan. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Aku tidak ingin tahu hal lain. Bicaralah. Apa hubungan kalung ini dengan mobil Prithvi? Ayo. Semua orang menunggumu. Aku tidak tahu. Mana aku tahu. Bagaimana kalung ini bisa ada di mobil Prithvi? Kalung apa yang kau bicarakan? Sebenarnya kalung itu ada... Ibu, silahkan duduk. Kalung itu, Prita yang mengambil kalung itu dari mobil Prithvi ketika ponselnya jatuh. Iya. Prita, ketika Prithvi mengerem mendadak, ponselmu jatuh kan? Lalu kau mengambil kalung itu bersama dengan ponselmu. Aku perhatikan kau begitu khawatir. Aku tidak menanyakan apapun padamu saat itu. Aku pikir Prithvi pasti menghadiahkannya kepadamu. Itu yang aku pikirkan. Tapi aku heran kenapa kalung itu ada di sini. Jawablah pertanyaannya. Hanya kau yang bisa menjawabnya. Benar kan, Sherlyn? Maksudku, kalung calon menantu keluarga Luthra ditemukan di dalam mobil Prithvi. Tolong jelaskan bagaimana bisa. Sherlyn sulit dipercaya. Dia tidak pernah mengangkat telepon ketika aku punya sesuatu yang sangat penting. Aku bahkan tidak bisa pergi ke rumahnya untuk menemuinya hari ini karena ibunya ada di rumah. Dia pasti ada di kediaman Luthra sekarang. Dan aku sekarang sedang berada di rumahku. Tapi setidaknya dia harus mengangkat teleponnya. Oh, aku yakin sekali dia tidak mengangkat teleponku karena dia marah kepadaku. Dia kesal karena aku menyuruhnya pergi ke kamar Karan dan memeriksa apa yang terjadi antara Karan dan juga Prita. Memangnya apa yang salah dengan hal itu? Itu bukan masalah yang besar. Dan aku sudah tahu kalau Sherlyn itu selalu bereaksi berlebihan. Apa yang salah dengan hal itu? Prita itu adalah tunanganku dan itu adalah hakku untuk mengetahui dia bersama siapa dan apa yang dia lakukan. Dan pemain kriket tidak berguna itu mengaku sebagai teman Prita dan seolah-olah dia itu miliknya dan aku tidak bisa membiarkannya. Tapi aku tidak mengerti satu hal. Ini sudah 1 hari. Prita pasti melihat panggilanku tidak terjawab. Walaupun begitu, dia tidak menelponku kembali. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku tunangannya, aku calon suaminya, aku pantas untuk dihormati. Dan kebahagiaanku harus menjadi prioritasnya. Tidak. Prita menganggap enteng hubungan ini. Dan dia membuat banyak kesalahan. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Begitu nanti aku menikahi Prita. Dan aku pasti akan menjadikan Prita itu menjadi budakku. Aku pasti akan melakukannya. Aku Prithvi Malhotra. Aku berjanji atas itu. Sherlyn,
Kau akan menjadi menantuku. Jadi aku punya hak untuk bertanya padamu. Bisa kau jelaskan? Kak Karina menghadiahkan kalung itu untukmu. Tapi kenapa ada di mobil Prithvi? Karan mengatakan kalau Prita secara tidak sengaja mengambil kalung itu. Dan tetap saja kau menghinanya. Kenapa begitu? Sherlyn, kau berasal dari keluarga terhormat. Seharusnya kau tidak begitu, nak. Dan Kak Karina, kau sudah memutuskan untuk tidak mempercayai Prita. Kenapa? Kakak, maaf. Aku memang lebih muda. Tapi kalau kau tidak keberatan, aku akan mengatakannya bahwa caramu menyebut Prita sebagai gadis kelas menengah itu tidaklah bagus, Kak. Prita adalah satu-satunya di antara kita semua yang bisa dipercaya. Dan kau bisa menguji kesetiaannya kalau kau mau. Kenapa kau membencinya? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak punya alasan lagi. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengatakan kalau kalung itu bukan milikku. Karan melakukan permainan yang cerdas. Mungkin benar kalung itu tertinggal di mobil Prithvi. Mereka pasti akan menyerangku. Mereka akan mengawasiku dan Prithvi. Aku yakin Prita sedang membuat cerita untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Omonganmu tidak masuk akal, Karina. Sudah aku bilang aku melihat ekspresi khawatir di wajah Prita ketika dia melihat kalung gadis lain di mobil tunangannya. Tapi kau bilang kalau dia sudah mengarang cerita. Apapun itu, Ibu. Aku ingin tahu kebenarannya. Bagaimana kalung itu bisa ada di mobilnya Prithvi? Lepaskan. Itu hakmu untuk bertanya. Benar, Nenek. Kami berhak meragukanmu. Sherlyn tidak menjawab kita. Ayo kita tanya Prithvi tentang hal ini. Benar. Tidak. Menurutku tidak baik kalau aku menyusahkan Prithvi. Prita, kau tidak akan menghentikan siapapun, Ayah. Hubungi Prithvi dan telepon dia ke sini sekarang. Kenapa Maheslutra menelponku? Halo? Halo Prithvi. Ini Mahes. Kau bisa datang ke sini sekarang? Ada hal yang penting. Tentu saja bisa, Tuan Lutra. Ngomong-ngomong, Ada apa ini? Apa semua baik-baik saja? tidak ada apa-apa kan, Tuan Lutra? Ayolah, katakanlah. Kau akan mengetahuinya setelah kau sampai di sini. Ini sangat penting. Tolong datanglah. Karena aku dan caraku yang tidak biasa dalam mencari kebenaran. Hanya untuk membuat Sherlyn mengakui bahwa kalung itu miliknya, aku menyusahkan Prita. Prita disalahkan tanpa alasan. Dia terus menangis, tapi dia tidak mengatakan apapun. Apa kau tahu kenapa? Karena aku berbohong kepada semua orang. Terima kasih, Prita. Terima kasih telah menjadi temanku. Terima kasih, Karan. Bahkan aku merasa sangat bangga kalau kau itu adalah temanku. Kau orang yang sangat baik, Karan. Kenyataannya, kebaikanmu tidak ada batasnya. Kau memasukkanku ke dalam masalah. Tapi kemudian, kaulah yang menyelesaikan semua masalahku. Aku bangga padamu. Nona Sherlyn Kurana. Prithvi akan menjawab beberapa pertanyaan, namun kau juga perlu menjawab pertanyaan itu. Seorang gadis harus menikah dengan pria yang bisa memindahkan barang-barang berat di rumah. Kenapa menatapku begitu, ha? Aku tidak bilang bahwa Sristi menyukai Samir atau dia ingin menikah dengannya. Aku hanya membuat pernyataan yang umum saja. Bukankah itu hal yang umum? Apa? Ya, tentu saja. Hah? Tidak, Nenek, tidak. Ya, tapi itu mungkin saja. Ya, mungkin saja. Iya. Nenek cuma bercanda. Ya kan, Nek? Bagaimana hal itu ada hubungannya dengan kami? Ya. Benar. Ini tidak ada kaitannya dengan kalian berdua. Kenapa kalian terkejut? Katakan dengan jujur, apa yang terjadi di antara kalian? Tidak. Tidak.
Aku bisa mengerti kalau dia mengatakan tidak. Tapi aku tidak mempercayaimu, Sristi. Astaga, Nenek, jangan bicara omong kosong. Serius loh. Aduh, kau jangan gugup begitu. Aku rasa dia juga berbohong. Ku beritahu ya, Sristi. Saat aku melihat Samir gugup, dia mengingatkanku pada kakekmu. Dia begitu saat muda. Kami baru saja menikah dan suatu hari ayahnya menelponnya. Ayah mertuaku bertanya apa dia bahagia dengan pernikahannya. Dia jadi gugup dan dia diam saja. Saat aku tanya padanya secara pribadi, dia bilang, aku tidak bisa mengatakannya di depan ayah, tapi aku jatuh cinta padamu. Samir sama seperti dia, mengingatkanku pada kakekmu. Aku kesini untuk mengambil gula. Kalau aku tidak menambahkan gula ke dalam teh, kau akan mengejek dan menegurku sepanjang hari. Itulah sebabnya. Ada apa? Kalian semua bicara sebelum aku datang. Kenapa sekarang berhenti? Tidak ada apa-apa. Bibi Sarlah, dengar, kami harus memindahkan mejanya. Dan kami sedang membicarakan hal itu. Hei Sristi, beritahu aku di mana mejanya. Aku akan membantumu. Terima kasih Samir, dia tidak bisa memindahkan meja. Bibi tidak perlu berterima kasih padaku. Itu adalah tugasku. Aku akan pindahkan mejanya dan aku akan membantu mengecat juga, oke? Sana, tanya padanya, kenapa berdiri saja? Aku harus bilang apa, sayang? Mereka menyerangku dengan pertanyaan. Semua orang ragu. Dan mereka berbicara dengan kasar. Aku benci keluarga itu. Dan sekarang mereka bersikap kasar padaku. Kenapa kau harus membawa Prita ke dalam mobilmu? Ini kesalahanku. Kau selalu menyalahkanku. Seolah-olah kau tidak pernah bersalah. Bagaimana aku tahu bahwa kalungmu ada di mobilku, ha? Kenapa? Aku tidak boleh membawa Prita ke dalam mobilku. Dia itu tunanganku. Bukankah aku akan membawanya keluar dengan mobilku? Berhenti bicara omong kosong. Itu bukan salahku, tapi salahmu. Kenapa kau mengakui bahwa kalung itu adalah milikmu? Kau bisa saja mengarang cerita, kan? Tapi tidak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku benar-benar terjebak. Aku akan hancur. Keluarga Lutra pasti akan memanggilku. Dan tahukah kau, apa yang terjadi sekarang? Aku akan diinterogasi di kediaman Lutra. Dan di sana, setiap anggota keluarga Lutra pasti akan menyerangku dengan berbagai pertanyaan. Tahukah kau, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku akan tenggelam. Aku akan hancur. Tidak ada jalan keluar. Aku tidak akan bisa lari lagi. Kau, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tamat sekarang. Kita sudah hancur. Lalu, apa yang akan terjadi pada kita? Semua berjalan baik-baik saja, tapi sekarang... Ibu, sebentar lagi aku akan ke sana. Boleh aku masuk? Risab? Ya. Semua orang menanyaimu di sana. Kau tidak menjawabnya. Sudah lupakan. Kami panggil Friedrich sini untuk tahu kebenaran. Selain aku di sini untuk menanyakan hal lain kepadamu. Aku tidak ingin menanyaimu di depan semua orang, kecuali secara pribadi. Aku harap kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Bahkan jika kau berbohong padaku, bagaimanapun caranya aku akan tahu. Ya, kau benar. Serin, ingat, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Jika kau berbohong padaku, aku akan cari tahu dengan caraku. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk memahaminya, dan kau tahu itu. Dan aku sangat serius dalam hal ini. Ingat itu baik-baik. Iya. Apa kau mengenal Friedrich sebelum kau bertemu denganku? Selin, aku menanyakan sesuatu kepadamu. Apa kau kenal Friedrich sebelum kau bertemu denganku? Tidak, Risa. Aku bertemu dengan Prithvi
Pertama kali saat Rokanya bersama Prita. Kau yakin itu? Iya. Kenapa dia meragukan aku? Ada apa? Sristi, apakah kau benar-benar ingin mengecat kamarmu? Iya, Samir. Aku ingin mengecat kamarku. Tapi kalau kau keberatan, kau boleh pulang. Maksudku, ini bukan masalah besar. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Aku bisa mengaturnya. Jadi kau tidak usah khawatir. Karena aku juga tidak mau merepotkanmu. Jadi kau boleh pulang. Tidak Sristi. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Kenapa kau mengatakan hal itu? Tidak ada masalah sama sekali. Apa kau punya bandana atau celemek untuk menutupi kepalaku? Sebentar, biar ku ambilkan. Kau duduk saja, biar aku yang pakaikan. Baiklah. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया Sudah selesai? बसा दी तेरे लिए Nenek tidak mengerti. Aku bilang padanya aku ingin warna yang sama. Kenapa aku harus memberikan warna yang berbeda? Tapi dia malah ikut campur dalam segala urusanku. Aku ingin memberikan sentuhan baru pada kamarku sendiri. Sristi, aku ingin mengatakan sesuatu. Iya, aku tahu apa yang ingin kau katakan padaku. Mengecat dinding memang tidak mudah, tapi seseorang memang harus melakukannya. Kita sebaiknya pindahkan meja rias keluar ruangan. Ayo kita bawa ke sana. Oh ya, minum dulu tehnya. Biarkan aku... जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, फिर चलता हूँ तेरे लिए Aku tidak yakin apa aku mengetahui sesuatu atau tidak. Tapi apa yang ingin kau katakan? Sristi, aku ingin mengatakan kau. Samir, aku bawakan teh untukmu, nak. Terima kasih Bibi Sarla. Iya, kami sudah memutuskan untuk tidak membantunya. Oh ya, Sristi, kau dapat bantuan sekarang. Jangan terlalu merepotkan ya. Mengerti? Iya. Minumlah Ini tehnya. sangat enak. Terima kasih. Jangan membuatnya bekerja keras. Iya, Bu. Prithvi sangat lama. Dia belum muncul juga. Dia pasti takut, Ayah. Dia pasti mencari alasan untuk melarikan diri.
Selamat datang. Apa kau sudah tahu kenapa kau dipanggil ke sini? Oh, kau tidak tahu. Dia menanyakan sesuatu. Jawablah. Karan, kau dipanggil ke sini karena kami memiliki keraguan tanpa penjelasan. Dan aku harap kau bisa menjelaskan semua itu untuk kami. Yang aku tahu adalah aku dipanggil ke sini untuk sesuatu yang sangat penting. Aku tidak tahu apa masalah pentingnya. Untuk masalah ini aku tidak akan bertele-tele. Izinkan aku mengajukan pertanyaan sederhana. Dan berikan aku jawaban yang sederhana juga. Apa kau punya hubungan keluarga dengan Sherlyn? Ya Tuhan. Sherlyn pernah cerita padaku kalau dia pernah bermimpi aku dipukuli oleh keluarga Lutra. Apa aku ditakdirkan untuk itu hari ini? Aku pikir kau tidak bisa mendengarkan dengan baik. Apa kau ingin aku mengulanginya? Pertanyaan Risa? Tidak. Itu tidak diperlukan. Nyonya Lutra, aku diam karena aku agak bingung. Kenapa kau menanyakan pertanyaan aneh itu padaku? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Oh, sangat lugu. Oh, serahkan padaku. Biar aku yang bicara dengan orang yang tidak bersalah dan bingung ini. Hah? Aku akan mengajukan pertanyaan dan kau langsung menjawabnya. Oke? Kenapa kalung berlian Sherlyn ada di mobilmu? Kalung apa? Kalung ini. Apa yang salah? Apa hubungannya kalung ini dengan mobilmu? Jawablah, ayo. Kami menunggumu. Perhatikan baik-baik. Lihat, sudah? Kau tidak punya masalah dengan penglihatanmu, kan? Lihat ini. Baiklah, aku akan ajukan pertanyaan langsung kepadamu. Dan kau akan memberiku jawabannya. Kenapa kalung ini di mobil? Ayo cepat jawab. Tolong jangan katakan bahwa kalung ini tidak ada di mobilmu. Karena Prita menemukannya di dalam mobilmu. Ketika dia duduk di belakang bersama nenek. Oke? Aku melihat Prita mengambil kalung itu di mobilmu. Dan kau memberikan kalung ini kepada Karan. Sekali saja. Setidaknya kau bisa bicara padaku dulu. Coba kau pikir, aku memang ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa kau tidak ingat? Di rumah sakit, aku terus memberitahumu bahwa aku ingin berbicara denganmu. Tapi seseorang terus mengganggu kita. Aku ingin bertanya padamu, itu siapa? Prita, kau tidak perlu merasa khawatir. Tidak ada yang akan menanyaimu. Tidak masalah jika Prita ataupun orang lain membicarakan hal itu kepadamu. Kau hanya ditanyai pertanyaan yang sederhana. Berikan jawaban yang sederhana juga. Bagaimana kalung itu bisa sampai di mobilmu? Kenapa kau menatap kalung itu? Menatapnya tidak akan mengubah apapun. Jawab pertanyaannya. Kenapa kalung ini ada di mobilmu? Beritahu kami. Lihatlah. Aku sangat menghormati kalian semua. Tapi itu tidak berarti kalian bisa menyakitiku. Kalian semua tidak adil padaku. Dan itu membuatku sangat sakit sekali. Akan kujawab semua pertanyaan ini. Kalung ini hanya untuk Prita dan bukan untuk orang lain. Karena hanya Prita yang berhak untuk mengetahuinya. Apa yang sedang dilakukan Prithvi?
Ambil ini. Apa ini? Lihatlah. Kau akan paham segalanya, Prita. Ini tagihan untuk kalung ini. Iya, kau bisa melihatnya kan? Perhatikan baik-baik. Hapus keraguanmu. Kenapa kau tidak menyebarkannya agar semua orang yakin? Aku tahu kau akan menemukan solusinya. Aku mencintaimu, sayang. Sekedar informasi. Aku sama sekali tidak tertarik untuk membenarkan diriku sendiri kepada kalian semua. Ini perhiasan. Aku membelinya bersama ibuku, dan perhiasan ini adalah untuk Prita. Itu adalah sebuah kejutan. Tapi aku tidak tahu kalau kejutan itu akan menjadi bumerang karena semua orang meragukanku. Inilah yang aku dapatkan. Terlalu banyak omong kosong. Hah? Benarkah? Jadi kau pikir ini omong kosong? Kaulah yang bicara omong kosong. Apa menurutmu kau sangat jujur? Kau menyebutku pembohong. Buktikan itu. Kau memberitahu kami bahwa kau memilih kalung ini dengan ibumu, kan? Hubungi ibumu sekarang. Telepon dia sekarang. Kami akan bertanya pada ibu. Telepon dia. Apa yang kau tunggu? Oke. Aku akan menelponnya. Jika kau ingin menghina ibuku juga, aku akan menelponnya sekarang juga. Aku akan menelpon ibuku. Tidak, jangan. Jangan ikut campur. Telepon dia sekarang. Lakukan. Nyalakan speakernya. Biarkan semuanya dengar. Ayo. Halo? Halo, Ibu. Bu, aku telah menemukan perhiasan kita yang hilang, jadi kau bisa berhenti untuk khawatir. Sayang, perhiasan apa yang kau bicarakan? Oh, itu yang hilang beberapa waktu lalu. Kupikir kita sudah menemukannya. Iya, aku bicara tentang perhiasan itu. Dan aku sudah menemukan perhiasan itu, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Tapi Prithvi... Dengarlah, Ibu, aku sedang ada pekerjaan penting. Dan aku akan bicara denganmu nanti, oke, Ibu? Selamat tinggal. Tunggu. Ada apa? Itu buktinya, kan? Bukti apanya? Apa kau yakin? Tidak. Kau putuskan sambungan telepon. Kau memutuskan sambungannya sebelum aku bicara dengannya. Coba lihatlah dia. Tapi kalung itu memang kalung milikku. Itu sebabnya aku menuduh Prita. Dan Prita tidak pernah mengatakan kalau dia mencuri kalungku. Itu sebabnya aku mengira dia mencurinya dan aku menjadi marah padanya. Tapi semua orang di sini menuduhku bersalah hanya karena Prita diam. Tolong bicarakan itu nanti. Katakan padaku satu hal. Kenapa kau memiliki tagihannya? Apa kau selalu membawanya? Hah? Atau kau sudah tahu bahwa kami akan menanyakan tentang kalung ini? Hah? Beritahu aku, apa kau selalu menyimpannya? Aku bertanya padamu. Jadi kau benar-benar ingin tahu kenapa aku membawa tagihan ini? Akan kuberitahu. Ada alasan kenapa aku membawa tagihan ini. Aku ingin pergi ke toko perhiasan itu untuk menunjukkannya kepada pemiliknya dan membelikan perhiasan yang sama untuk Prita lagi. Omong kosong, kau berbohong Prita, padaku. coba lihat ini. Karan. Kau berbohong lagi. Karan, hentikan sekarang. Aku harus buktikan diriku setiap Bibi saat. Karina, Karan menuduhku dan kalian diam. Jadi aku yang salah mengira itu kalungku. Karan tidak pernah mempercayai aku. Tapi dia telah membuat keributan. Karena kesalahan kecilku. Kau tidak mengatakan sepatah apapun untuk membela aku. Kenapa? Sherlyn. Risap, sekarang cepat kejar Sherlyn. Karan, ini bukanlah cara untuk menemukan kebenaran. Dan kesalahanmu itu telah menciptakan begitu banyak masalah dalam keluarga.
semua orang menegurku, padahal aku tidak bersalah. Aku belum pernah terhina seperti ini. Bagaimanapun juga aku manusia. Sampai kapan aku bisa tahan dengan semua ini? Sherlyn. Tidak ada apa-apa, Risa. Tidak ada gunanya minta maaf sekarang. Karena maaf tidak bisa menanggung penghinaan ini. Aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf. Kau benar. Untuk apa kau minta maaf padaku? Rita yang malang. Sherlyn, bisakah aku mengharapkanmu bersikap seperti orang dewasa untuk beberapa waktu dan bicara padaku dengan benar? Saat kau dan Bibi Karina menuduh Prita, dia mendengarkan kalian berdua secara diam-diam. Itu bukan salahnya, tapi salah Karan. Namun dia diam-diam membiarkanmu mencaci makinya. Dia tidak membalasnya sekalipun, Sherlyn. Ya, apa yang kau harapkan? Kau ingin aku berdiri diam di sana? Sementara semua menghinaku, kau pikir aku tidak bereaksi ketika mereka menuduhku? Kenapa aku tidak membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Seandainya aku diam saja di sana, semua orang akan mengira Karan benar. Kapan kau bereaksi? Kau tidak pernah membela aku ketika Karan mengatakan hal itu. Aku ada di sana. Aku tidak melihatmu melakukan semua itu. Ketika Karan mengatakan bahwa Prita menemukan kalung itu di mobil Prithvi dan nenek membenarkannya, kau berdiri diam di sana. Kau tidak mengatakan apapun saat itu. Kau baru akan bicara setelah Prithvi tiba di sini dengan membawa tagihan. Kenapa kau tidak akan bicara sebelumnya, Sherlyn? Aku tidak bicara apa-apa karena aku merasa terhina dengan tuduhan mereka itu. Tuduhan apa yang kau bicarakan? Tidak ada orang yang menuduhmu melakukan apapun. Kami hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak bisa kau jawab. Adakah yang bilang kalau kau sudah berselingkuh dengan Prithvi? Tidak, tidak ada. Kami ingin tahu bagaimana kalung itu bisa sampai di mobil Prithvi jika itu adalah milikmu. Dan itu pertanyaan yang masuk akal. Satu-satunya orang yang dituduh adalah Prita atas pencurian kalung itu. Demi Tuhan, tolong jagalah sikapmu itu. Akhiri saja masalah ini di sini. Hanya itu yang aku ingin katakan. Kalau begitu, terima kasih. Risab, tunggu. Katakan padaku, apa kau mempercayai Prita lebih dari aku? Aku tidak membandingkan orang satu sama lain, tapi karena kau bertanya, biarkan aku menjawabmu dengan jelas. Ya, aku percaya kepadanya. Tidak, hanya lebih dari. Aku mempercayai Prita. Lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Dan aku akan selalu seperti itu. Prithvi, tolong tunggu. Kenapa? Untuk apa aku harus mendengarkanmu? Kenapa kau ingin aku berhenti? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lagi pula kau itu tidak percaya pada aku, kan? Dan semua kata-kataku itu tidak ada artinya bagimu. Dan kau selalu bisa menemukan alasan untuk tidak mempercayaiku. Kau punya banyak dukungan di sini. Mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menghinaku atau menuduhku. Maksudku, bagaimana mungkin kau mengira aku berselingkuh dengan Sherlyn? Itu menjijikan sekali. Aku sangat menyesal. Tidak, Prita. Aku tahu kau menganggap aku pria yang mengerikan. Tidak. Dan kau juga curiga kalau aku berselingkuh dengan Sherlyn. Tidak, aku itu tahu segalanya, Prita. Aku minta maaf. Aku tahu bahwa setiap orang melakukan kesalahan. Namun bukan berarti aku akan mengulangi kesalahanku berulang kali. Aku membuat kesalahan ketika aku mengajukan pertanyaan tentang hubunganmu dengan Karan. Dan aku melakukan itu karena aku itu posesif padamu, Prita. Tapi aku bangga sekali dengan kepekaanmu, Prita. Tapi apa yang kau lakukan? Saat ulang tahun Nyonya Lutra, kau curiga kalau aku berselingkuh dengan Tapsi. Kau menuduhku melakukan banyak hal, Prita. Kau sangat menghinaku. Apa aku membalasmu, ha? Aku tidak mengatakan apapun. Kenapa? Karena menurutku, itu adalah kesalahpahaman seperti yang kurasakan tentangmu. Tapi tidak. Itu tidak hanya berhenti di situ. Kau menuduhku sekali lagi pada hari ini. Kau tidak percaya padaku. Dan kenapa begitu? Kau percaya kalau perkataan Karan itu benar. Kau itu percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sedangkan kata-kataku, kau tidak percaya sama sekali. Tidak, kau salah paham. Prithvi, tolong percaya padaku. Aku sangat menyesal. Aku tidak mengerti bagaimana aku sampai... Prita, apa kau tahu? Bahkan hari ini, aku tidak meragukanmu. Kau pasti berpikir apa yang telah kau lakukan akan membuatku meragukanmu. Biar aku beritahu. Aku meneleponmu, tapi kau tidak menjawabnya.
tapi Karan yang menjawabnya. Lalu aku tidak meragukanmu. Jika itu pria lain, dia akan curiga. Dan dia pasti akan meminta seseorang untuk mengawasimu. Tapi aku tidak melakukannya, kan? Benar? Tidak. Aku tidak pernah bertanya, kenapa Karan menjawab teleponmu? Benar, kan? Dan inikah caramu membalas kebaikanku? Aku harus menunjukkan tagihan kalung itu kepada semua orang. Aku tidak pernah ingin melakukan itu. Dan aku tidak pernah ingin kau melihat tagihan kalung itu. Aku tidak ingin kau khawatir tentang harga kalung itu. Aku ingin memberikanmu kejutan. Tapi aku tidak tahu kalau rencana kejutanku akan jadi seperti itu. Apa kau tahu sesuatu, Prita? Aku sangat bersemangat untuk pernikahan kita. Tapi sudah cukup sekarang. Aku sudah sangat lelah dengan tuduhan selama ini. Aku harus buktikan bahwa aku tidak bersalah setiap saat. Aku mohon percayalah padaku. Untuk sekarang, aku ingin kau memikirkan hal ini dengan baik-baik dan beritahu keputusanmu. Apa kau benar-benar ingin menikah denganku atau tidak? Aku ingin menikah denganmu. Tentu saja aku mau. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku mohon maafkan aku. Aku mengerti itu. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Dengan satu syarat. Akan kumaafkan dengan satu syarat. Aku tidak ingin melihat gadis yang akan menikah denganku menangis lagi. Ataupun menitikkan air mata. Jadi aku mohon. Kau jangan pernah menangis lagi. Janji? Aku janji. Prita, dengar. Jika kau ingin menghabiskan hidupmu bersamaku, bolehkah aku membantumu memakai kalung yang ingin aku berikan padamu? Terima kasih. Bolehkah? Kau pria yang jahat, Prithvi. Kau bertindak sangat baik. Aku tahu pria seperti apa dirimu. Apapun yang terjadi, aku akan mengungkapmu di depan semua orang. Tidak mungkin kau membeli kalung ini, tidak mungkin. Kau sudah menipu Prita. Oh astaga, aku harap aku bisa mengungkapnya sekarang. Nenek memanggilmu, kakinya sakit. Cepatlah. Prita, pergilah, bantu dia. Maaf. Sebentar. Untuk apa? Untuk apa kau lakukan semua ini? Apa untungnya bagimu? Dan berhentilah menuduhku setiap saat. Itu tidak akan membantumu sama sekali. Kau mengerti? Baiklah. Kalau begitu katakan yang sebenarnya padaku. Kau tahu yang sebenarnya. Benar sekali. Hanya aku yang tahu kebenarannya. Aku tidak akan menyerah sampai aku mengungkap di depan semua orang dan terutama di depan keluargaku. Apa kau mengerti? Sangat mengerti. Duduklah, Sherlyn. Sherlyn, berhentilah menangis. Setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Masalah besar ataupun kecil.
Jangan pikirkan sepanjang waktu. Dengar, nak. Setelah kau menikah dengan keluarga ini, kau harus jaga keutuhan keluarga ini. Tolong berhentilah menangis, Sherlyn. Karan yang menyakitimu dengan menghinamu. Aku sudah menegurnya di depan semua orang. Apa kau tidak lihat? Tolong berhentilah menangis. Apalagi yang kau mau, sayang? Tapi bagaimana dengan Risa? Dia berpikir aku yang salah. Dia tidak percaya padaku sama sekali. Dia adalah tunanganku. Bukankah dia seharusnya berada di sisiku? Dia berbicara padaku dengan kasar. Bahkan dia tidak meminta maaf. Bibi, menurutku Rishab tidak menyukaiku. Dia tidak sayang padaku. Rishab? Ya? Kemarilah. Iya, Bu. Minta maaf ya. Maaf? Minta maaflah pada Sherlyn. Kenapa, Bu? Sebenarnya kau dan Karan itu kenapa? Kenapa kalian sulit meminta maaf pada orang? Minta maaf pada seseorang itu tidak akan merendahkanmu sama sekali. Kau tidak perlu malu, nak. Katakan maaf. Aku tidak merasa malu, Bu. Aku tidak masalah meminta maaf kepada orang lain jika aku memang bersalah, Bu. Rishab, lakukan itu untuk ibu. Tolong, minta maaf pada Sherlyn demi ibu.